Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saudaraku semuanya, warga, tetangga, masyarakat dan bangsa Indonesia, seluruh jaringan kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jaringan Al-Haya Media, keluarga Al-Quran, keluarga Allah dan pilihannya. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat walafiat, selamat dari segala macam kesulitan, godaan, cobaan, selamat dari COVID-19, diberikan kemudahan, diberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, tanggal 10 Safar, ya kan, berkaitan dengan juz 10. Ya, juz 10 yang ada surat Al-Anfal dan ada surat At-Taubah. Ya. Ya, secara umum isi juz 10 adalah isi peristiwa-peristiwa yang keras, ya, berhubungan dengan gesekan sosial yang keras. Makanya tentang Al-Anfal, ya, tentang harta rampasan, ya kan, tentang objek komunikasi. Jadi orang-orang yang tidak sealur, tidak sepaham, ya kan, karena ada sebutan musyrikin, ya kan, ada sebutan al-ahbar, ya kan, ar-ruhban, ya, tentu sebutan orang baik di era tertentu dan di tempat atau di waktu tertentu. Ya, itu maka jadi kita mengambil catatan harian dengan masalah sejarah, dan kita sudah membahas seri 1, seri 2 dan sekarang sejarah seri 3 yang terkait dengan pelaku, ya kan. Jadi pelaku sejarah. Kita sudah mendefinisikan bahwa sejarah adalah kumpulan elemen atau variabel. Di situ ada pelaku sejarah, ada kasus sejarah, ada jadi waktu atau era sejarah atau era, kemudian ada tempat, ya. Jadi perkumpulan atau penggabungan 4 hal ini, maka itu jadi menjadi unsur-unsur sejarah. Sejarah pasti ada pelakunya, ada subjeknya yang melakukan, dan ada objeknya. Ya. Jadi subjek ini adalah orang atau kumpulan orang, ya. Tapi awalnya memang dari orang karena salah satu, jadi bahasa padanan sejarah selain kata syajaro at-tarikh, ya kan, kemudian historia dan histori, maka orang alim, maka orang yang mengetahui. Dan bila dia orang yang mempunyai power, meskipun person, ya kan, bila ia mempunyai kekuatan atau mempunyai kehormatan, kedudukan, maka pasti akan menjadi sentral yang didengarkan oleh orang, dan pasti idenya dan perintahnya itu akan banyak diikuti oleh orang. Nah, maka jadi pelaku sejarah itu bisa orang per orang, atau bisa orang dan kemudian menjadi kolektif, ya. Nah, kolektivitas ini cuman menjadi bagian dari sarana, karena ide dan kemauan itu awalnya dari orang dan kemudian bisa dalam forum, yang kemudian forum itu mengukuhkan dan menguatkannya, dan kemudian menjadi kemauan bersama. Nah, ini namanya kolektif. Maka pelaku sejarah adalah jadi orang, ya, yang mempunyai kemauan, mempunyai pengetahuan, dan mempunyai jadi akseptabilitas, jadi penerimaan, jadi di kalangan yang ada. Nah, akhirnya jadi misalnya dia lakukan ini,
lakukan begini, maka itu jadi dilakukan oleh orang yang mengelilinginya atau kolektivitas tadi. Ya, maka pelakunya bisa personal, pelakunya bisa kolektif, yang sumber idenya adalah dari personal, yang kemudian sudah diberi kekuatan, pengukuhan, legitimasi dari kolektivitas, atau memang ada alur jadi sekelompok orang memang dari awalnya ingin melakukan sesuatu dan menggantikan sesuatu. Nah, ini yang disebut pelaku sejarah. Ya. Nah, unsur ini pasti ada dukungan yang lain yang namanya kekuatan. Ya. Kekuatan sebagaimana jadi sebuah ide, pikiran kalau mau jadi bisa leading, bisa eksis, maka setidaknya didukung dengan 4 hal. Satu, adanya jadi kekuatan, kalau bisa disatukan kekuatan kekuasaan, ada dana, ada media, ya kan, dan ada jadi ide itu sendiri dan kemauan. Nah, jadi begitu, kalau dipisahkan jadi bisa ada kekuatan, ada didukung oleh kekuasaan, ya kan, kekuatan dana, kekuatan kolektivitas, kekuatan media dan sebagainya. Maka terlepas dari itu benar dan salah, maka kemudian jadi itu bisa eksis. Nah, begitu. Nah, itu jadi pelaku sejarah. Maka sejarah itu karena kaitannya dengan manusia, kasus, maka sangat dinamis. Nah, yang paling bisa untuk merubah jadi sejarah adalah masyarakat. Yang paling bisa merubah sejarah adalah jadi kekuatan atau penguasa. Jadi karena melihat perkembangan zaman, ya kan, kemudian kebutuhan masyarakat, ya kan, dan seterusnya, maka kemudian sejarahnya diperbaharui, ya kan, bisa direinterpretasi atau bisa dihilangkan sama sekali. Nah, begitu. Maka berarti ada pelakunya. Bahkan ini semuanya bisa terkait nanti jadi kasusnya ya macam-macam, ya kan. Tapi bahwa harus ada yang berani menjadi pemukul genderang pertama, ya kan, nanti ketika sudah diikutin jadi masyarakat rame dan itu menjadi subjeknya pula, maka itu sudah berjalan, gitu. Maka akan muncul jadi sesuatu yang baru, yang berbeda atau menguatkan atau sama dengan yang sebelumnya itu, ya. Dan itu penuh cerita, ya kan, di masa lalu, karena sejarah adalah jadi yang terjadi di masa lalu. Nah, kalau di juz 10 ini akan ada tentang kasus yang namanya al-anfal atau al-ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Jadi tentang masalah pembagian hasil, jadi profit atau hasil, jadi akibat bergesekan sosial, maka ada yang belum beruntung dan ada yang beruntung. Ini bahasa dihaluskan karena yang namanya gesekan sosial itu ada penjajah, ada yang dijajah, gitu. Ada yang memerangi, ada yang diperangi, maka hasilnya adalah jadi ada ghanimah itu. Dan dari dulu dilalahnya bahwa kalau ada negara kemudian jadi menjajah negara lain dan kemudian memang kalah atau perang dengan lain yang kalah, maka itu otomatis menjadi miliknya yang menang. Nah, itu dilalahnya tidak dulu, tidak sekarang. Sekarang pun juga meskipun bahasanya tidak, ya juga. Makanya kemudian negara banyak yang porak-poranda, terkooptasi, ini dengan kekuatan yang lain. Nah, begitu. Nah, ini adalah pelaku sejarah. Dan kayak tadi tentang al-ghanimah itu dari dulu, ya kan, pasti ketika ada perang, dan perang itu Masya Allah ada perang saudara, ya kan, perangnya Qabil memerangi Habil ada juga kan, ya, gitu. Ya, bahkan antara anak clash dengan orang tua. Jadi di zaman Nabiullah Nuh, Kan'an menarik jadi pengikutnya ayahnya dan diajak menyembah berhala.
Ya begitu terus. Jadi ada ini ada pelaku sejarahnya. Pelakunya ya orang, bisa personal, bisa kolektif tadi. Qabil adalah pelaku sejarah. Ya kan, Kan'an jadi pelaku sejarah bersama orang-orang yang bersamanya itu. Ya kemudian bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini juga pelaku sejarah dan seterusnya. Nah ini setiap era, setiap zaman itu pasti ada catatan. Jadi sejarah itu yang menyangkut pelaku perusahaan atau orang-orang. Sampai tadi kemudian Lot, maka kaumnya Nabi Lot adalah diabadikan, maka pelaku sejarah. Ya, kaumnya Nabi Saleh yang meninggal dalam waktu 3 hari setelah menyembelih untanya, ini juga pelaku sejarah. Kemudian itu namanya kaum Tsamud. Kemudian Hud, Masya Allah, juga tertelungkup dan pada mati di rumahnya masing-masing. Nah setelah ini baru ada Ibrahim dan ada Ismail, Ishak, ada penyembelihan, ini juga menjadi sejarah. Jadi pelakunya, kemudian ada membangun jadi Masjidil Haram, maka ya itu juga ada pelakunya. Jadi sejarah-sejarah ini kejadian masa lalu yang ada pelaku sejarah sampai Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan Fir'aun, maka ada pelaku sejarah di situ. Ya, jadi tidak bisa terlepas dari pelaku dan terus diurut semuanya setelah Fir'aun, maka agak jadi jauh ya kan sampai Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, maka jadi ada kisahnya Jalut, gitu kan. Jadi perang ya, jadi melawan Daud dan akhirnya kalah dan pelaku sejarah juga. Nah gitu, ada Nabiullah Sulaiman, bahkan kalau di riwayat Tauratnya ada memerangi namanya Aisu, ya kan, Al-Aisu. Ya pelaku sejarah sampai di situ. Nanti kemudian ada Ilyas, ya, Nabi Yunus, ya kan, ada kisahnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Zakaria, bermunajat, adalah pelaku-pelaku jadi sejarah yang ada sampai Nabiullah Isa. Dan Nabiullah Isa juga pelaku sejarah terkait dengan misalnya surat Shaf ayat yang ke-6, ya kan, itu juga bahwa mengumpulkan semua orang, lalu kemudian dikasih tahu bahwa dia adalah seorang rasul, dan nanti setelahnya ada rasul, ini juga pelaku sejarah. Nah terus Rasulullah SAW adalah pelaku sejarah. Orang-orang Musailamah Al-Kadzab yang ingin pelaku sejarah, Da'thur pelaku sejarah, ya. Ya, jadi ada unsur kisahnya, ada unsur sejarahnya yang terkait dengan tanggal apa dan seterusnya, maka itu adalah berhubungan dengan sejarah terus, ya kan, bersama Rasul. Makanya kalau bersama Rasul bisa biografi, autobiografi, tapi ketika kasus-kasus kejadian itu adalah menjadi bagian dari sejarah. Itu sampai Rasulullah loh. Terus maka sekarang pun jadi misalnya di Indonesia, apa sejarah Indonesia, siapa pelaku sejarah jadi Indonesia yang dari tahun 45 saja atau tahun 1908 ada pelakunya, ada Bung Tomo, ada ini nih, ada orang-orangnya. Bicara ormas, organisasi massa, itu juga ada pelakunya, ya kan. Sampai apa yang terjadi di Indonesia dari pro dan kontra, mulai dari merdeka, ya kan, yang kemudian sejarah mencatat itu, maka itu pasti ada pelaku sejarahnya. Jadi itulah unsur sejarah, ada namanya pelaku sejarah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan Anda sehat, Anda dalam keadaan baik, prima, dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.